Selamat malam pemirsa, senang rasanya bisa kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya Adrian Simanjuntak dalam Golden Access, talk show yang membahas mengenai profil sukses berbagai orang. Dan narasumber saya kali ini adalah Ibu Yuni Indrani Wijaya. Beliau adalah Direktur Utama PT Trust Global Indonesia. Seperti apa kisah suksesnya? Namun sebelum kita membahasnya, kita simak profilnya berikut ini. Yuni Indrani Wijaya merupakan sosok wanita sukses yang menjalani karirnya di dunia bisnis. Dengan pengalaman selama 14 tahun lebih di berbagai sektor, menempatkannya sebagai Direktur Utama Trust Consulting Group dan Trust Global Indonesia. Trust Consulting Group merupakan perusahaan yang saat ini sedang berkembang, yang bergerak dalam bidang konsultasi bisnis dan keuangan. Selain memimpin beberapa perusahaan, Yuni juga menghabiskan waktunya sebagai dosen dan pengusaha. Pengalamannya juga membuatnya kerap diminta menjadi pembicara di berbagai pelatihan untuk para pegawai Kementerian Keuangan. Selain sebagai konsultan bisnis, Yuni juga mengelola bisnis bakery yang dimulainya sejak tahun 2012. Dengan bermodalkan kredit dari Bank Swasta Nasional, Yuni mampu membuktikan bahwa dirinya mampu membangun jaringan bisnis bakery-nya. Lulusan Magister Bisnis dari York University, Kanada, juga kerap menjadi mentor untuk para pengusaha pemula. Pemirsa, bersama Golden Access, kita akan menggali lebih dalam sosok Yuni Indrani Wijaya. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai seorang Yuni Indrani Wijaya, mari kita langsung berbincang dengan beliau. Baik, selamat malam Bu Yuni. Selamat malam. Apa kabar Bu? Baik sekali. Oke, luar biasa Bu. Dan sekarang juga kan kita berbicara dengan seorang Direktur Utama dari PT Trust Consulting Group. Jadi dengan pengalaman Ibu di dunia konsultasi bisnis, apa pengalaman menarik yang Ibu pernah rasakan selama menjadi seorang konsultan? Pengalaman yang menarik banyak sekali ya. Ya pasti bagus ataupun jelek itu selalu kita pasti alami. Tapi yang menarik bagi saya adalah pada saat kita membuka konsultan bisnis itu adalah membuat klien kita win-win. Jadi bukannya win or lose, nih berbeda ini. Jadi win-win, di mana klien kita merasakan sesuatu keuntungan. Apa yang kita berikan itu, service yang kita berikan membawakan keuntungan bagi perusahaannya. Oke, memang yang paling diingini oleh semua orang adalah dengan win-win solution. Namun, apakah Ibu Yuni juga pernah merasakan bahwa ada saatnya juga klien harus merasakan situasi di mana adanya win and lose? Sebenarnya sebagai pengusaha kita harus siap dalam menghadapi, kita harus mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi keadaan lose tersebut. Tetapi kalau kita sudah bisa mempelajari dari awal bahwa konsep dalam berbisnis itu nggak hanya mental aja, atau kalau nggak hanya modal saja, tetapi butuh dua-duanya nih sekarang, butuh dua-duanya. Jadi modal itu bukan sesuatu yang absolut, tetapi mental yang kuat ya kita bisa kadang-kadang ada di up, kadang-kadang ada di down ya, otomatis bisnis cycle itu namanya. Oke, namun berbicara mengenai pekerjaan sebagai konsultan, itu juga membutuhkan pengetahuan yang luas juga, serta dalam hal knowledge juga itu juga bagaimanapun seorang konsultan harus selangkah lebih maju dari kliennya. Betul. Bagaimanakah Ibu Yuni juga merasakan dengan one step ahead sebagai seorang konsultan tersebut sebagai tantangan? Yang paling utama kita harus mempunyai banyak teman, itu yang paling utama, dan kita harus banyak belajar. Banyak belajar itu nggak hanya kepada orang yang di atas kita, tapi kita harus belajar juga kepada orang yang di bawah kita, karena konsep dalam berbisnis itu adalah suatu teamwork. Jadi kita harus benar-benar belajar secara teoretikal, ya istilah kita belajar selalu saya kuliah lagi, mengambil berbagai jurusan. Kedua juga kita juga harus belajar dari orang lain, eksperimen, karena kadang-kadang pengalaman seseorang itu membuat kita belajar lebih cepat sebenarnya. Jadi nggak perlu belajar 4 tahun atau 5 tahun di kuliah, tetapi kita bisa belajar dengan short term, misalnya 1 jam kita sudah bisa meraih keuntungan. Baik, ini sangat menarik Bu Yuni karena Ibu juga mengawali karir dimulai dengan menjadi profesional. Betul. Dan ketika awal Ibu mendirikan sebuah konsultasi bisnis seperti dengan PT Trust Consulting Group tersebut, bagaimana cara Anda meyakinkan para klien
agar mereka juga bisa memulai bisnisnya dengan baik dan juga untuk kelangsungan bisnisnya? Iya. Benar sekali, saya diawali dengan profesional, sebelumnya bekerja sebagai banker, lalu saya bekerja sebagai konsultan di law firm. Mungkin kalau ditanyakan bagaimana caranya, ya otomatis saya membangun network saya. Membangun network dengan memberikan services yang baik, otomatis mereka akan aware kepada saya. Nah, pada saat mereka sudah merasa dilengkapi, otomatis mereka akan merasa, oh ini kamu bisa nih membuat sesuatu itu bisa lebih easy, ya istilahnya membuat sesuatu answering. Nah, after that solution kan yang didapat dari mereka. Nah, pada saat itu saya langsung berpikir, kenapa nggak saya buka sebagai consultant firm gitu loh. Nah, mungkin bukan bisnis coba-coba, tetapi di saat itu saya memberanikan diri untuk terjun, pindah kuadran dari kuadran profesional menjadi kuadran sebagai entrepreneur. Nah, pertama kali saya berbisnis adalah konsultan bisnis karena saya juga dosen, saya mengajar, otomatis ini mempunyai relasi yang sangat baik sekali dari segi pengetahuan saya ada, dari segi networking saya ada, lalu saya memberanikan diri untuk pindah ke kuadran tersebut. Baik, juga Anda tadi banyak menyebutkan dengan kata networking di sini. Yes. Namun bagaimana selama ini cara Anda membangun network yang begitu luas? Network itu balik lagi, kita membentuknya itu step by step. Pada saat kita bekerja, tadi saya udah bilang, pada saat kita bekerja itu kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah kita. Waktu saya di Bankers, lalu pada saya di law firm, saya memberikan services juga kepada klien-klien yang baik. Dari situ kami membangun network itu, sehingga dari mouth to mouth akhirnya menjadi lebih berskala internasional. Nah, dari situlah akhirnya tumbuh trust. Makanya perusahaan saya namakan Trust Consulting Group, karena trust itu dibina dari networking tersebut. Begitu menarik ya, untuk nama pun juga dimulai karena dari sebuah trust kepada klien juga. Namun bagaimana awal proses dari Trust Consulting Group terbentuk, kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena Golden Access akan kembali sesaat lagi. Movers and Shakers on IBCM channel. Behind the secret of success, from prominent figure and corporate, will reveal everything from A to Z. Eyes on IBCM channel. Macro and micro economic, real sector, latest update, news screen on IBCM channel. Selain memberikan keuntungan, investasi juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan. Untuk itu, pikirkan dengan matang investasi apa yang Anda butuhkan, sesuaikan dengan profil investasi dan kebutuhan Anda di masa depan. Sebagai investor, Anda harus mengetahui cara berinvestasi dengan bijak agar investasi yang Anda lakukan sesuai dengan tujuan Anda. Ada beberapa tips berinvestasi dengan bijak, di antaranya, apa tujuan Anda? Tentukan jangka waktu investasi. Selain itu, kenali risikonya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, pelajari produk investasi, dan jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi. Ragamkan produk investasi Anda dan lakukan pantauan secara berkala untuk mengetahui kinerjanya. Eyes on IBCM channel. Kembali dalam Golden Access pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Yuni Indrani Wijaya. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Trust Consulting Group. Baik Bu Yuni, juga kita melanjutkan perbincangan yang sempat terputus tadi mengenai
awal terbentuknya dari PT Trust Consulting Group tersebut. Bagaimana Ibu pertama cara mendapatkan modal dan juga bagaimana Anda melihat opportunity yang ada untuk membuat sebuah bisnis ini? Baik, untuk opportunity, balik lagi tadi saya bilang bahwa untuk menjadi entrepreneurship yang baik itu bukanlah modal, satu-satunya bukannya modal, tetapi opportunity itu bisa sesuatu peluang bisnis yang bisa kamu create dan kamu bisa melihat bahwa kamu bisa melakukan itu. Nah, pada saat saya merasakan saya mampu waktu itu, saya langsung merasakan bahwa ini adalah this is the time I must move from the professional to entrepreneur. Mengenai modal, ya modalnya pas-pasan waktu itu. Karena modal yang saya punya adalah saya punya network. Saya punya network dan saya punya ability. I have education, I have attitude. That is the first time I want to move. Gitu loh, the spirit. Jadi pertama yang Anda punya adalah hanya keberanian untuk pindah dari sebuah profesional menjadi seorang entrepreneur. Yes. Oke, dan kemudian juga ini karena bisnis Ibu banyak mengenai dari consulting dan banyak berhubungan dengan industri-industri, terutama industri yang ada di Indonesia. Yeah. Saat ini menurut apa industri di Indonesia yang menurut Ibu Yuni menarik? Semua industri itu pasti menarik, tidak ada yang tidak menarik. Cuman mungkin pada saat ini mungkin yang kita lagi mungkin agak sedikit riskan adalah industri keuangan. Tapi kalau industri yang lain ya mungkin sekarang ini lagi slow down. Kita belum mau berekspansi, kita belum bisa melakukan apapun karena semua sistemnya itu, kalau saya sebagai konsultan saya selalu bilang wait and see. Kita wait and see dulu nih gimana, baru kita melakukan langkah selanjutnya. Itu sih. Oke, dan klien Anda juga kebanyakan mengikuti saran Anda untuk wait and see. Iya. Karena mereka juga melihat keadaan ini, bahwa keadaan ini kan sudah global ya, sudah global dan mereka tahu apa yang harus kami lakukan. Ya, saya balik lagi bertanya apa juga yang diinginkan oleh mereka, karena sebagai konsultan itu kita seperti coach sebenarnya, menggali mereka untuk lebih maksimal. Tetapi kalau kita sudah maksimal tetapi lingkungan eksternal kita tidak mendukung, lebih baik kita wait and see dulu. Kita slow down, kita lebih melihat ke internal kita. Oke, walaupun sekarang banyak yang beranggapan juga karena untuk kondisi ekonomi domestik di Indonesia juga sedang mengalami banyak tantangan seperti juga tadi semua berujung kepada dampaknya terhadap industri-industri di Indonesia. Yeah. Namun saat ini juga yang menjadi pertanyaan adalah dari klien-klien Ibu yang sudah banyak menekuni bidang di industri macam-macam. Memang saat ini kondisi kepercayaan atau trust tersebut kepada industri di Indonesia dan kondisi perekonomian di Indonesia itu seperti apa, Bu? Kalau kondisi perekonomian secara luas, istilahnya para investor itu sekarang ini benar-benar tidak mau, kalau kita bilang tidak mau entering ke Indonesia. Kenapa? Karena melihat keadaan, ya sekali lagi dolar yang cukup merisaukan kita semua sebagai pengusaha, dan daya beli yang cukup menurun gitu, membuat kami ini tidak bisa merekomendasikan bahwa kita bisa memberikan sesuatu keuntungan yang lebih besar. Otomatis si investor merasa oke, apa yang harus kita lakukan? Tadi balik lagi, kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Kita menjalankan ritual sehari-hari biasanya dulu sambil kita melihat peluang apa, opportunity apa yang akan bisa kita grab ke depannya lagi. Karena juga ada perkataan bahwa di segala situasi dalam krisis pasti ada opportunity dalam tersebut. Betul. Namun juga saat ini untuk opportunity yang seperti dilihat dari kondisi perlambatan ekonomi domestik di Indonesia, saat ini apa yang bisa Anda rekomendasikan kepada investor? Untuk investor, balik lagi kalau dari luar kami merasa mungkin timingnya tepat untuk masuk karena memang harga saham lagi turun atau segala macam. Tetapi untuk mengembangkan bisnis di Indonesia dengan kepastian hukum yang sudah fix, baru kami bisa memberikan suggest bahwa oke, kita bisa berkembang atau tidak. Tapi di sini kami juga istilahnya sebagai PT Trust juga mengakomodir juga asosiasi dari Ampuri maupun Himpu
yang kemarin kami melakukan perjalanan eksternal keluar, yang mengunjungi wisatawan yang mungkin bisnis lagi sepi, tapi kita secara spiritual mungkin kita lebih menguatkan, kita lebih bisa lebih bisa menerima keadaan yang ada, sehingga mungkin this is the time for reflection sebenarnya. Kalau saya bilang ya, this is the time for reflection internally. Oke, baik. Ibu Yuni selain sebagai seorang konsultan juga Ibu Yuni adalah juga menjalankan usaha di bidang lain. Namun kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik, tetaplah bersama kami karena Golden Access akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Special Business Talk Show talk about national economy with expert businessman or corporation representative. Boss Box on IBCM channel. Macro and micro economy. Real sector. Latest update. News Grid on IBCM channel. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, pasti punya rencana di masa depan kan? Kebutuhan-kebutuhan di masa depan dan proteksi nilai uang Anda dari inflasi. Itulah sebabnya kita perlu berinvestasi. Nah, yang perlu Anda tentukan dalam berinvestasi adalah untuk keperluan apa dan sampai kapan investasi dilakukan. Misalnya, merencanakan beli kendaraan baru atau renovasi rumah, berarti investasi yang Anda lakukan termasuk investasi jangka pendek. Apabila Anda merencanakan untuk membeli rumah, menyiapkan biaya pendidikan anak hingga kuliah, atau mempersiapkan masa pensiun, berarti Anda harus melakukan investasi jangka panjang. News Grid on IBCM channel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Golden Access dan kita masih kembali dalam perbincangan dengan Ibu Yuni Indrani Wijaya. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Trust Consulting Group. Baik Bu Yuni, juga selain sebagai seorang konsultan, Ibu Yuni juga menjalani entrepreneurship di bidang bakery ya, dengan usaha Ibu bernama J&J Cafe and Bakery. Ini bisa dijelaskan untuk awal mulanya bagaimana Anda mendirikan J&J ini? Awal mulanya karena hobi sebenarnya. Saya sering diliput kenapa ini dari hobi itu bisa menghasilkan. Balik lagi tadi entrepreneur. Hobi itu bisa menghasilkan. Nah, saya hobi bikin kue, bikin roti saya hobi. Lalu saya juga punya perusahaan Trust Office Park yang membangun ruko-ruko. Nah, di situ saya meng-create peluang bisnis apa yang bisa saya lakukan? Ya pasti hobi saya. Makanya akhirnya saya buka J&J Cafe Bakery. J&J itu dari nama anak-anak saya, Jensen, Nicole, dan Jeremy. Nah, dengan asumsi bahwa bisnis ini akan bisa saya turunkan ke anak-anak saya. Kalau saya sebagai konsultan dan bisnis, otomatis mereka harus punya kepintaran seperti saya. Kalau mereka tidak menyukai tidak apa-apa gitu. Tapi kalau bakery bisa dijalankan secara profesional dan ini bisa menjadi cikal bakal mereka sendiri. Dan saat ini yang menjalankan bisnis hanya Anda sendiri atau ada orang lain juga? Hanya saya sendiri dan berarti dengan manajemen yang ada. Semua bisa dikontrol sebenarnya. Namun jika kita lihat juga kan, Ibu Yuni memiliki usaha di berbagai bidang ya. Salah satunya juga tadi untuk consulting juga kemudian ada bakery. Namun mana saat ini yang menurut Anda paling menarik? Yang sedang menarik saat ini adalah saya mencoba menciptakan perjalanan spiritual tadi, ya, di mana ini di luar daripada bisnis saya yang ada.
saya menjembatani, saya mencoba membantu. Balik lagi saya mencoba membantu rekan-rekan saya yang berada di yang bekerja sebagai travel company, baik yang Kristen maupun yang Muslim, untuk bisa memberangkatkan rakyat Indonesia berangkat ke Yerusalem, ke Holy Land untuk memenuhi keinginan mereka gitu. Dan saat ini responsnya seperti apa dari masyarakat? Responnya baik sekali. Kemarin saya sudah mengundang, dan terus terang dari pihak negara-negara yang terkait pun sangat merespon dengan positif. Jadi sekarang ini suatu tantangan bagi saya sendiri bahwa saya akan mencoba membuka pasar ini sehingga makin banyak lagi rakyat Indonesia yang terbantu. Karena dengan holy trip tersebut juga banyak yang terpenuhi secara spiritualnya juga ya. Kemudian juga bagaimana saat ini kan, karena Anda juga memiliki banyak usaha di berbagai bidang ya. Namun untuk membagi waktu Anda dengan salah satunya untuk dengan keluarga juga, saat ini seperti apa Bu? Sebenarnya keuntungan menjadi entrepreneur adalah freedom for time. Jadi mungkin dengan banyaknya pekerjaan, itu pertanyaan yang setiap kali saya dengar bagaimana cara membaginya. Saya merasa saya lebih merdeka sekarang dibandingkan saya bekerja sebagai profesional. Karena dengan profesional saya harus berangkat kerja jam 8, harus pulang jam 5. Tapi sekarang malah waktu itu berkualitas, lebih berkualitas. Saya bisa mengatur kapan jamnya anak pergi sekolah, kapan anak pulang sekolah, dan kapan kami bisa makan bersama. Jadi lebih freedom. Sekarang ini lebih baik malah. Oke, bukankah justru menariknya, bukankah seorang entrepreneur bekerja 24 jam sehari? Ya mungkin itu konsep yang kalau bagi saya konsep kuno ya, karena mereka mungkin bekerja mungkin zaman dahulu sebagai entrepreneur itu mereka berusaha untuk menunggu di satu tempat dari buka sampai selesai. Tapi dengan zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa memantau sebenarnya, bisa lewat dengan handphone, bisa dengan email, dengan komputer. Jadi kita bisa memantau. Jadi pergunakanlah teknologi itu untuk sesuatu yang lebih baik. Gitu. Oke, terakhir Bu Yuni, singkat saja bagaimana untuk tips dari Anda? Bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Sebenarnya entrepreneur itu adalah kita harus belajar terus-menerus. Untuk menjadi sukses itu tergantung cara pandang masing-masing. Bagi saya kesuksesan itu adalah pada saat kita bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi sukses itu bagi saya memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang lain, dan kepada negara. Itu yang terbaik, dan tipsnya adalah berbuatlah semaksimal mungkin setiap hari. Oke, baik. Terima kasih. Semoga untuk kata-kata Ibu Yuni dapat menjadi motivasi bagi para entrepreneurs di luar sana. Dan para pemirsa juga dapat terpicu dengan kata-kata Ibu Yuni sehingga mereka jadi lebih sukses dalam menjalankan bisnisnya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sukses untuk Anda. Baik, demikian perbincangan kami bersama Ibu Yuni Indrani Wijaya. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Trust Consulting Group. Semoga kisah dari beliau bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda. Dan pemirsa, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, khususnya untuk terjun di dunia keuangan. Saya Adrian Simanjuntak pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Golden Access berikutnya. Hanya di IBCM Channel, your TV reference for the Indonesian capital market. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Into deep. Selain memberikan keuntungan, investasi juga mempunyai risiko investasi yang Anda lakukan sesuai dengan tujuan Anda. Ada beberapa tips berinvestasi dengan bijak. Di antaranya,
apa tujuan Anda, tentukan jangka waktu investasi. Selain itu, kenali risikonya, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, pelajari produk investasi, dan jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi. Ragamkan produk investasi Anda dan lakukan pantauan secara berkala untuk mengetahui kinerjanya.